Pemakaman pemimpin Iran Khamenei menjadi sorotan dunia. Tapi kemarin pemerintah sempat hanya akan mengutus duta besar Indonesia di Iran untuk menghadiri pemakaman tersebut. Dan akhirnya menuai masukan, menuai kontroversi juga. Dan akhirnya pemerintah mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Ketua MPR untuk menghadiri pemakaman Khamenei di Iran. Nah, kita akan membahasnya bersama jurnalis senior Sindonews. Ada Mas Pung, ada Mas Zikri, dan juga ada Bang Ika. Kita akan ke pertanyaan pertama dulu, Pak. Mas Pung, bahwa kemarin kita tahu ya bahwa pemakaman Khamenei awalnya pemerintah hanya akan mengutus duta besar. Dan itu menuai kontroversi dan mendapat penolakan masukan juga sebenarnya dari pemerintah Iran. Ya. Oh ya, ada penolakan juga ya? Ya, karena dubes hanya bisa sampai pagar saja, tidak boleh diizinkan masuk. Ya, itu aturannya juga ya. Ya. Dan akhirnya setelah ada kontroversi ini tadi, pemerintah mengutus Menlu dan juga Ketua MPR. Belum selesai sampai situ kontroversinya, tapi ada pertanyaan yang menarik. Mengapa Presiden tidak mengutus Wakil Presiden ke sana? Nah, menarik memang. Jadi kontroversi itu memang berawal dari ketidakjelasan pemerintah mau mengutus siapa, namanya kan. Kalau wakil kita di sana memang dia berada di sana, berarti bukan utusan khusus dari Jakarta, Ya, pemerintah meskipun pusat. dubes itu juga perwakilan. Perwakilan betul kan, perwakilan reguler ya bahasanya. Ini selalu dibandingkan dengan bagaimana negara lain memperlakukan hal yang sama. Mereka mengutus menteri, mengutus wakil menteri, bahkan ada pimpinan parlemen yang diutus. Artinya levelnya memang ya yang memperoleh mandat khusus dari presiden untuk menghadiri pemakaman itu. Gitu. Nah, masyarakat kita, netizen, ini kan kritis ya. Kalau hanya Pak Dubes di sana, memang dia tempatnya di sana. Berarti ya bukan itu yang dimaksud di level sana. Nah, karena itu secara protokol pemerintah Iran juga tidak memperlakukan duta besar kita di sana itu seperti halnya tamu-tamu dari negara lain. Itu bukan salahnya mereka gitu. Jadi justru mestinya kita yang menyesuaikan dengan level dari upacara pemakaman yang sangat sakral itu ya. Karena ini pemimpin tertinggi Iran di tengah suasana yang sangat kalau menurut kita itu sangat heroik ya. Karena pemimpin tertinggi Iran ini kan yang ya sudah paling tinggi gitu. Yang meninggal karena perang waktu itu, dan sekarang justru angin ini sedang bertiup ke Iran. Kenapa? Karena Amerika justru sebelum ada serangan yang baru lagi kan, Amerika menyatakan bisa menerima syarat-syarat perdamaiannya Iran, gitu kan. Ini berarti kemenangan Iran. Artinya sejak kita ngobrolin beberapa kasus ramainya Iran sejak Maret yang lalu, geopolitik ini kan jadi berubah gitu ya. Iran yang tadinya jadi kalau di sepak bola itu underdog lah ya, karena nggak mungkin menang lah lawan perpaduan Amerika dan Israel gitu. Tapi ternyata mampu memberikan perlawanan yang luar biasa, bahkan sampai hari ini dianggap dia jadi pemenang perang sebenarnya. Nah, gitu. Mestinya Indonesia, nah ini lagi-lagi ini terkait dengan nanti kita obrolin bagaimana politik luar negeri itu ditempatkan pada porsinya gitu. Indonesia meskipun Indonesia itu kan sejak awal di pembukaan Undang-Undang Dasar kan dijelaskan bahwa kita itu berhak berkawan dengan siapa saja gitu. Karena yang penting kita komitmen terhadap perdamaian dunia dan anti penjajahan itu kan. 2 poin itu yang mestinya dijunjung tinggi, termasuk bagaimana kita bersahabat dengan Iran gitu. Yang selama ini mungkin ada perasaan atau ada ketakutan di situ karena kita sudah kadung masuk di bloknya Amerika dan Israel gitu ya. Meskipun sebenarnya nggak masuk kan? Ya sepertinya enggak, makanya ada anggapan ke sana. Ada tendensi ke sana. Nah, ini sebenarnya kesempatan kepada pemerintah untuk menjawab keraguan publik itu bahwa kita itu tetap komit terhadap konstitusi. Jadi politik luar negeri sesuai konstitusi, gitu ya. Nah, itu yang mestinya dilakukan dan ini kesempatan yang baik. Dan sebenarnya kesempatan yang baik juga karena posisinya Iran dalam kondisi dalam tanda kutip menang ya. Betul. Dan harusnya memang kita mendekati yang menang ya untuk hal ini, apalagi terkait dengan
lalu lintas minyak dunia ya Betul. kan, yang terkait sama Hormuz. Kalau bagi Kak, ada pandangan seperti apa? Kalau aku memang menilainya agak memang terlalu berat juga kita untuk menghadirkan wapres di tengah gejolak. Ya kan kita tidak pernah tahu Amerika tiba-tiba saat ini menyerang, padahal besok pemakamannya Khamenei. Amerika tiba-tiba mengirimkan rudalnya ke Iran sehingga konflik baru muncul gitu. Padahal besok pemakaman Khamenei. Pemakaman Khamenei ini mundur karena menurut mereka tidak mungkin dilaksanakan pada saat situasi yang di tengah berperang. Otomatis korban yang berjatuhan akan lebih banyak. Kan itu strateginya Iran kenapa akhirnya jadi mundur, salah satunya. Nah, tapi akhirnya kita juga tidak mengirimkan wapres, menurutku ada pertimbangan keamanan juga. Nah, terkait dengan kehadiran dubes kita tadi, seperti yang Mas Pung katakan, memang dubes kita hadir. Cuma ya akhirnya diperlakukan sebagai warlock, sebagai warga lokal. Karena menurut yang disampaikan Mas Pung bahwa dubes kita meskipun perwakilan pemerintah, tapi karena mereka memang bermukim di sana, bermukim di Teheran, akhirnya ya sudah dianggap seperti warga lokal. Warga lokal kan hanya cuma sampai pagar. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita telat? Saya agak sanksi ya. Apakah kemudian kita harus menunggu undangan gitu ya? Ya kalau kita bilang menunggu undangan, Arab Saudi itu tidak diundang, tapi mengirimkan wakil menteri luar negerinya. Meskipun akhirnya muncullah tanda tanya saya begitu mendengarkan setiap delegasi negara yang hadir, ayat Al-Quran yang dibacakan itu berbeda-beda. Nah, akhirnya saya berkesimpulan, jangan-jangan diplomasi ayat yang digunakan oleh Iran ini yang menjadi sedikit ketakutan atau kekhawatiran kita untuk menyindir kondisi kita sendiri, kebijakan luar negeri kita. Akhirnya saya sampai berpikiran jauhnya sampai ke sana. Karena begitu melihat di Arab Saudi, ya, pada saat delegasi Arab Saudi itu disebutkan bahwa sungguh bahwa kalau saat ini ketika Muslim berperang, kemudian kita sesama Muslim tidak membantu, itu ada sebuah hal yang nggak bagus atau tidak memperjuangkan agama, itu arahnya ke sana. Begitu delegasi Turki datang disebutkan bahwa seharusnya pada saat Muslim berperang harusnya saudara sesama Muslim juga membantu dengan ayat yang berbeda. Ini kan tampaknya diplomasi ayat banget yang digunakan oleh Iran. Nah, jadi apakah ada kekhawatiran itu yang muncul sehingga akhirnya ya sudahlah, cek ombak dulu, dubes diutus. Syukur-syukur diterima, ternyata cuma sampai gerbang. Oleh protokol tidak diterima, tidak diizinkan masuk, meskipun membawa saya mewakili pemerintah tidak laku. Nah, akhirnya muncullah keputusan. Tapi menurutku ini cukup telat ya. Keputusan untuk mengirimkan. Karena kehadiran Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani ini datang di saat semua delegasi negara-negara lain sudah balik, sudah pulang. Nah, ini efeknya apa nih dengan keterlambatan kita mengirim utusan ini, Mas Pung? Ya lagi-lagi ini kita kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Iran. Yang selama ini cukup kurang baik. Karena kita juga lihat ketika ungkapan bela sungkawa ya, masih ingat kan? Ya, kita juga telat. Terus malah dubes Iran di kita malah muter-muter, tidak ketemu presiden. Malah ketemu tokoh-tokoh yang lain, malah mantan wapres malah ya. Nah, ini kan sebenarnya ini kan mestinya jajaran pemerintah melakukan evaluasi lah. Tata krama diplomasi kita itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Sehingga benar-benar Kementerian Luar Negeri itu jangan telat lagi gitu. Atau dalam hal ini orang-orang sekeliling presiden itu menyampaikan masukan dan urgensi yang benar gitu. Jangan sampai justru malah orang-orang luar yang memberikan masukan karena memang sebenarnya hal yang normal dilakukan oleh kebijakan luar negeri kita itu justru tidak dilakukan gitu. Nah, ini yang terjadi, makanya Pak Dino Patijala selalu mendrive isu itu justru malah bukannya dari Kementerian Luar Negeri nih, kok justru malah datangnya dari orang yang mantan ada di situ gitu, yang sudah tidak aktif lagi di sana. Mestinya kan enggak, mestinya Menteri Luar Negeri harus lebih aktif, atau penasehat presiden di bidang luar negeri, atau apapun lah ya, atau wakil presiden, atau dan lain-lain, untuk lebih aktif lagi. Karena
kita berangkat dari kasus pertama bela sungkawa Ya. ketika wafatnya Khomeini kan yang pertama. Itu secara hubungan juga udah Ya. bikin nggak bagus ya. Ya, belum terkait dengan bagaimana sikap kita di kapal kita di Selat Hormuz yang Ya. masih tertahan, terus kemudian kaitannya dengan kapal Iran yang yang ada ditahan. di sini gitu. Oke. Kalau berita terbarunya yang dari Menlu dan Ketua MPR ke sana seperti apa, Mas? Ya. Jadi di dalam negeri sendiri juga keputusan pemerintah untuk mengutus Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani itu juga tidak lepas dari polemik, Mas. Nah, PDIP selaku partai penyimbang pemerintah langsung mengeluarkan pernyataan melalui Mas Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang mempertanyakan kenapa yang diutus itu adalah Ketua MPR Ahmad Muzani. Dia mempertanyakan sebagai apa Ahmad Muzani diutus, apakah sebagai Ketua MPR atau sebagai politikus Partai Gerindra. Nah, Ya. kalau sebagai Ketua MPR, menurut dia itu tidak pas karena posisi antara Presiden dan Ketua MPR ini sama-sama lembaga negara. Iya, lembaga tinggi ya. Iya, itu juga yang memunculkan polemik. Artinya bukan hanya netizen yang mempertanyakan, tapi ketika politikus dari partai penyeimbang, kalau tidak mau disebut sebagai oposisi mempertanyakan hal itu juga tentu jadi tanda tanya nih. Kenapa ketika publik sudah mempertanyakan lambannya pemerintah mengutus utusan, malah akhirnya yang diutus Menlu dan Ketua MPR. Nah, itu juga jadi problem Kalau juga. masukan dari PDIP sebenarnya apa, Mas? Yang diutus harusnya siapa? Ya, Ada omongan dari PDIP? tidak ada ya, tapi yang dia pertanyakan adalah kalau Menlu Kenapa? tidak masalah ya, Oh. kalau Menlu Menlu tidak tidak masalah. masalah. Yang Tapi dipertanyakan Ketua kenapa MPR-nya, Ketua posisinya MPR. ini, kapasitasnya MPR. ini. Nah, kalau dari sisi kenegaraan ini sebenarnya ada yang kurang pas ya dengan mengirim Ketua MPR-nya. Kalau Atau seperti menurut apa? Mas Bambang Wuryanto, Bambang Pacul, itu tidak elegan karena kan sebenarnya kedudukannya di konstitusi kita agak berbeda. Seharusnya kan ini memang ranahnya eksekutif ya, bukan Eksekutif. Ketua MPR. Betul. Kalaupun mau dikirim, kirimlah Ketua DPR karena Ya. dia Ya. sebagai legislatifnya. Ya. Kalau MPR kan kedudukannya di atas DPR. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari Bambang Pacul, dari Bambang Wuryanto. Nah, tapi ada yang menarik, kemudian yang seperti Mas Zikri katakan tadi, bahwa ini menimbulkan pro dan kontra. Ada seorang pakar hukum tata negara, Fahri Bahmid, itu mengatakan, ya tidak masalah, karena sesuai dengan konstitusi di Wina, itu menyebutkan bahwa keputusan dalam hal yang seperti ini, keputusan itu berada di presiden. Ya. Dan kedudukan ketua MPR juga bisa mewakili presiden dalam hal ini. Itu kemudian tanggahannya. Tapi memang lagi-lagi kita memang harus apresiasi negara telah akhirnya memutuskan mengirim. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan kita, kenapa enggak pada saat di awal? Toh kita punya Wamenlu bidang Timur Tengah, ada Anies Mata. Betul. Kemudian kita Wamenlu ada tiga lah ada ya. tiga Wamenlu. Tinggal dipilih tuh. Tinggal dipilih. Yang sesuai dengan masalah berarti Wamenlu bidang Arab ya. Ya, Timur Tengah ya. Ya. Timur Tengah. Anies Mata, kemudian Anies ada Pak ini Ya. yang bekas Dubes Jerman. ya Iya. dari Hafaz, Pak Hafaz. ada Pak Hafaz, ada tiga Wamenlu. Iya. Kenapa tidak itu diambil keputusan segera dikirim? Kenapa kemudian sudah menjadi rame, kemudian mantan diplomat senior sudah bersuara, akhirnya diputuskan dikirim orang. Kan ini jadi tidak baik hubungan kita dengan Iran. Kan harusnya kesempatan pada saat Dubes Iran, pada saat Khomeini tewas, Dubes Iran sowan kemana-mana, ke Pak JK, Bu Mega, ke Pak Jokowi, ke Pak SBY, bahkan tapi tidak ke Pak Prabowo, yang presiden saat itu. Kan ini menjadi tanda tanya. Ya tampaknya Dubesnya sedang menjalankan diplomasi yang ulung juga dalam hal ini gitu. Tapi itu kan kemudian bisa kita perbaiki untuk menjaga hubungan baik kita gitu.